Shalom Glow Youth. Mari sama-sama kita masuk ke dalam hari darah Tuhan lebih lagi untuk menyembah, memuji, dan menyilahkan namanya. Buat Tuhan Yesus Kristus. Di sore yang indah ini Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa Tuhan. Begitu besar Tuhan perbuatan-Mu ajaib buat hidup kami Tuhan. Bapa, Engkau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan, biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Beracaralah Tuhan di ibadah kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Setiap kami yang melayani Tuhan. Setiap kami yang mengikuti beribadah di rumah Tuhan. Engkau sertai, Engkau lawat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada urapan Tuhan. Biar ada kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hari ini Tuhan yang kami merasa letih Tuhan. Merasa kami khawatir Tuhan. Merasa kami bingung Tuhan. Kami mengalami kelepasan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Biar kuasa yang daripada Tuhan mengalir, memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa Bapak kami. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap sukacita, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Come on. Hey.
dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun dihapuskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dalam rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. We sing, hey! Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, bersukacita, oh haleluya, bersukacita selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, amin. Yes. Masih semangat memuji Tuhan di sore hari ini? Let's go! Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita mau puji Dia. Let's go! Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata.
penuhiku. Kita ulang lagi dari awal lagu ini, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taburkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah amin. Semangatku takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, oh penuhiku. Sukacita surga nyata, hey penuhiku. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa itu, amin. Selamat menyaksikan Glow You TV. Tuhan Yesus memberkati. Astaga, mana sih? Kes, ngapain di situ? Ini loh, nih lagi nyari sinyal nih. Kayak semua orang nih meeting online, sekolah online, acara online, kerja juga online. Ntar aja jadi lemot banget. Terus? Ya lemot. Internet yang lemot atau kuota lo menipis? Bener sih. Pinjam hotspot dong, Rain. Make deh. Tapi emang ngapain? Itu, Sunday Service Glow Youth. Glow Youth Sunday Service. Bener banget. Yang di YouTube? Yes. Tapi nih, sebelum kita streaming, kita kasih dulu info ya ke teman-teman. Wait. Sebelum kita lebih serius nih, gengs. Gue mau kasih tahu satu amazing Bible fact lagi nih minggu ini. Apa nih? Nih, lu tahu nggak berat rambutnya Absalom berapa? Bentar, Absalom siapa nih? Yang di Alkitab apa tetangga lo nih? Jelas yang di Alkitab lah. Kan amazing Bible fact. Kesinian, biar tengah kita kan. Amazing Oh, Bible oke. fact apa tuh, Ren? Nah, coba lu buka deh. Teman-teman juga buka. Coba 2 ya, sampai buka. 14 ayat 26. Kita buka ya teman-teman. 2 sampai 14 ayat 26. Berat rambutnya, Hmm. 200 shikal. Ini kalau di convert itu jadi 2 kg. Berat rambut 2 kg guys, bayangin. Tapi kita kalau perhatiin cerita-cerita di Alkitab nih seru ya sebenarnya. Seru banget kan? Seru sih, seru Iya kan. dong. Makanya kita baca Alkitab, banyak fakta seru lain. Oke, kita baca Alkitab. #read your Bible. Read your Bible guys, kata Reinhard. Anyway,
minggu depan kalian jangan lupa buat streaming juga ibadah Sunday service-nya Glow Youth jam 5 sore hari Minggu. Ya pasti hari Minggu. Tapi temanya seru banget. Lo tau gak apa? Apa temanya? Apa yang akan gue lakuin kalau besok meninggal? Seru banget. Seru banget. Gue pasti nonton, kalian juga harus nonton. Parah. Dan untuk kalian yang di rumah yang belum subscribe sekarang juga di Glow United dan juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan ibadah-ibadah stream dari kita. Bener banget. Oh iya, karena ibadah, ini perpuluhan sama persembahan. Nah itu karena kita lagi online service, kalian jadi bisa dari transfer bank. Nih nomor rekeningnya muncul. Muka kita udah hilang, dicatat, dikit baik-baik. Jangan kangen. Ayo, sekarang Rain. Balik lagi. Hai Oke, guys. wait, sebelum kita lanjut ibadah nih, ada info tentang Glow Club. Apa Kalau tuh? kalian belum tahu, misalnya kalian udah join Glow Club tapi belum tahu ada Glow Club setiap minggunya di masa pandemi ini, kalian bisa tanya leader kalian masing-masing karena setiap minggunya kita ada Glow Club. Lu udah ikut Glow Club belum? Udah dong. Udah. Nah, kalian bisa tanya leader kalian masing-masing atau kalian yang belum pernah ikut Glow Club sama sekali, kalian bisa hubungi nomor yang di sini. Nih, sini nih. Oh, Sini. Oke, jadi gitu aja ya Rain ya? sip, gitu. Oke. That's all for today guys. Dadah. Selamat beribadah. Haleluya. Sekarang kita mau siapkan hati, pikiran kita, dan jiwa kita untuk menyembah Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Buat kebaikan di sepanjang hidup kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau
pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami agungkan, hanya nama-Mu yang kami sanjung di tempat yang tinggi. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal setiap pribadi kami. Terima kasih untuk segalanya. Jamah setiap hati kami, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu ada di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatimu Kau tahu, oh dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, oh hanya Engkau, oh pribadi yang mengenal hati
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Oh, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, shalom. Selamat berjumpa di dalam ibadah yang luar biasa hari ini. Bertepatan dengan hari ini adalah tanggal 16 dan bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan. Puji Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi, kita mau siapkan hati kita untuk sore hari ini. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan hari ini akan jadi berkat buat kita. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan terima sore hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur untuk kebaikan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan Tuhan, Engkau sudah pimpin, Engkau tolong kami, Engkau jaga, lindungi kami. Sampai hari ini kalau kami masih ada, sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami, berikan hikmat buat kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan juga urapi, Tuhan pakai, sehingga kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik buat kita. Dalam kondisi seperti ini kita masih tetap beribadah, sekalipun kita saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya sekali kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Dimanapun kita berada, dimanapun saudara berada, Tuhan itu hadir. Dan percayalah firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan buat kita semua. Haleluya. Baik saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya mau bicara tentang satu tema luar biasa buat kita, yaitu facing discrimination. Bagaimana kita menghadapi diskriminasi ini di dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus lakukan, apa yang harus kita buat ketika kita mengalami diskriminasi. Bahkan mungkin kalau kita bicara tentang diskriminasi, kadangkala
Diskriminasi itu di dalam banyak hal. Bicara juga sekarang ini mungkin bisa di antara suku, di antara ras, di antara teman, bahkan mereka melihat kulit, ataupun mungkin sampai kepada bicara tentang agama. Kadangkala kita mungkin dihadapkan, waduh kita kan orang minoritas, kita kan orang terbatas. Tetapi hari ini kita mau belajar ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Dan puji Tuhan, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita. Saya akan baca di dalam Daniel pasal yang pertama, Daniel pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya baca buat kita. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Puji Tuhan. Nah, dari ayat yang kita baca, bagaimana seorang Daniel. Daniel adalah orang Ibrani yang termasuk dalam pembuangan di Babel. Dialah salah satu pemuda dari Ibrani. Ketika bangsa Israel tidak taat lagi sama Tuhan, maka Tuhan izinkan orang-orang Israel ini ditawan dan dibawa ke Babel. Dan salah satunya ada namanya Daniel. Tetapi luar biasa Daniel ini. Di dalam daerah wilayah dia ditahan di sana, tetapi dia ini adalah tetap menjadi orang yang setia sama Tuhan. Dia orang yang tetap percaya Tuhan. Dia orang yang tetap taat sama Tuhan. Karena dia setia, dia taat. Maka sekalipun di daerah tawanan, di negeri tawanan. Tetapi dia juga tetap percaya. Makanya akhirnya dia diangkat Tuhan. Lewat siapa? Lewat Raja Darius ini. Nah, untuk membantu kerajaan Raja Darius ini dalam kerajaannya, maka Raja Darius memilih beberapa orang, kurang lebih 120 orang yang dipilih oleh Raja Darius untuk membantu raja. Dan di antara 120 ini dipilih 3 orang. Supaya apa? Semua pemimpin-pemimpin yang dipilih 120 ini melaporkan kepada raja lewat mereka. 3 orang ini. Dan di antara 3 orang ini ada Daniel di sana. Orang yang terbuang, dibuang, ditawan. Tapi dia tetap diangkat Tuhan. Ini yang saya bilang begini. Namanya emas. Kalau itu emas, kalau itu mutiara, kalau itu berlian. Sekalipun dibuang di lumpur, dia tetap berlian. Emas yang berharga. Sama dengan Daniel. Daniel seorang yang luar biasa, dia percaya Tuhan. Dan ternyata dalam dia percaya Tuhan, dia diangkat Tuhan lewat Raja Darius ini. Ada orang-orang yang tidak senang dengan dia. Di ayat yang ke-4 dikatakan begini.
Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan. Sebab ia atau Daniel setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel orang luar biasa dalam bertugas dalam pekerjaannya. Dia bekerja dengan luar biasa. Sampai akhirnya Daniel, mereka cari kesalahan Daniel. Lewat apa? Lewat ibadah. Ternyata bicara diskriminasi itu bukan baru sekarang ini. Bicara diskriminasi sudah dari dulu. Apalagi orang-orang yang percaya Tuhan. Mungkin kalian, saudara-saudara, adik-adikku, mungkin di sekolah, di tempat kuliah, atau mungkin di tempat kerja, kadangkala menghadapi diskriminasi ini. Tapi mari kita mau belajar. Daniel adalah orang yang tetap setia sama Tuhan. Daniel adalah seorang yang sangat luar biasa. Tetapi ini yang memang akan terjadi apalagi di akhir zaman. Saya akan bacakan juga dalam ayat 1 Petrus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takut dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, ayat 16, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Saya mau sampaikan buat kita, ketika kita menghadapi diskriminasi, ketika kita mungkin diintimidasi, direndahkan, dipojokkan, didiskriminasikan, mari kita mau belajar seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus juga. Mari kita jangan berbantah, jangan emosi, jangan terpancing. Saya mau bilang ketika kita didiskriminasi, jangan kita balas dengan merasa kita hebat, pintar. Tapi mari kita mau belajar dengan cara apa? Belajar karena kita percaya ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Yang perlu kita ingat, ada beberapa hal saya bagikan dulu. Yang perlu kita ingat, yang pertama, tantangan akan selalu ada dalam setiap masa dan musim yang baru kita hadapi. Artinya begini, dimanapun kita berada, yang kadangkala ketika kita justru semakin diangkat, tantangan semakin berat. Kalau engkau menghadapi masalah, kalaupun engkau sedang menghadapi persoalan, tetap ingatlah tantangan selalu ada. Apalagi engkau sedang dipromosikan, ingat tantangan selalu ada. Kan ada pepatah bilang, pohon semakin tinggi, angin itu semakin kencang. Ya, pohon semakin tinggi, angin semakin kencang. Ketika engkau semakin diberkati, tantangan semakin ada. Yang kedua, yang perlu kita ingat, kita diberikan hikmat dalam menghadapi setiap tantangan. Makanya Petrus tadi bilang, kita harus dengan hati nurani yang murni dalam menghadapi itu. Kalau kita mengalami diskriminasi, jangan pakai otot. Tapi mari kita pakai hikmat Tuhan. Yang ketiga, dalam segala hal, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Percayalah, dalam segala hal, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita ingat peristiwa keadaan Yusuf. Ketika Yusuf menghadapi masalah yang dia bilang, Tuhan
Manusia boleh reka-reka yang jahat, tapi Tuhan reka-reka yang baik. Yang berikut, Tuhan punya rencana yang luar biasa buat masa depan. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Yes. Ini yang harus kita ingat dalam hidup kita. Kalaupun kita sedang hadapi hal seperti itu, kita sedang hadapi diskriminasi, kita sedang direndahkan, kita sedang tidak dianggap, bahkan kita disepelekan, bahkan mungkin kita tidak dipandang, tidak dianggap, karena kita mungkin sebagai orang yang minoritas, kelompok yang kecil. Saya cuma mau bilang, ingat Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupanmu. Ada rencana, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Mari kita mau pegang ini. Dan kita percaya kalau Tuhan sudah gariskan, tetapkan engkau naik, engkau pasti naik. Orang boleh tutup pintu buat engkau, Tuhan bisa buka pintu. Orang boleh rendahkan engkau, Tuhan pasti akan angkat engkau. Nah, kita mau belajar. Kalau begitu, bagaimana cara kita menghadapi diskriminasi ini? Ketika kita menghadapi hal ini, apa yang harus kita lakukan? Berapa poin saya mau bagikan buat kita pada sore hari ini. Yang pertama, Daniel pasal 6 ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaan. Cara kita menghadapi diskriminasi atau tantangan dalam hidup kita. Yang pertama, jangan jadi orang yang gampang menyerah karena di dalam kita ada roh yang luar biasa. Kalau engkau saat ini sedang alami itu, jangan gampang menyerah. Jangan gampang putus asa, jangan gampang kecewa, jangan berpikir, aduh saya tidak bisa buat apa-apa. Di dalam engkau ada kuasa Tuhan, ada roh yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh kepadamu. Dan itu akan memberi kekuatan, kemampuan buat setiap kita. Mari kita bangkit. Jangan cengeng. Jangan langsung nangis, aduh kasihan. Anak muda, dalam hidupmu ada potensi besar yang Tuhan sudah taruh, yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Ada roh yang luar biasa. Bangkit. Ketika engkau hadapi diskriminasi atau tantangan dalam hidupmu, ingat. Ada roh yang luar biasa yang Tuhan sudah taruh. Dan ini akan menjadi kekuatanmu. Seperti Paulus bilang, segala perkara aku bisa menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bagaimana cara kita menghadapi diskriminasi atau tantangan dalam hidup kita? Saya akan bacakan dalam Daniel pasal 3, 16 sampai 18. Saya ambil satu di teman-temannya Daniel. Ada 3 pemuda Ibrani namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka 3 pemuda teman sahabat Daniel yang juga ditawan di Babel. Kita belajar juga dari ketiga pemuda ini. Ayat 16, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Yang kedua,
kita harus memiliki prinsip jangan kompromi dengan kesalahan. Peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego adalah satu peristiwa. Jadi ketika Raja Babel ini mendirikan patung, semua orang harus sembah patung itu. Dan kalau ada orang yang tidak menyembah patung, maka dia akan ditangkap dan mereka akan dilemparkan dalam dapur api yang menyala-nyala. Dan semua, waktu raja ini bilang semua menyembah, waktu patung ini didirikan semua, dibunyikan musik semua menyembah, ada 3 pemuda Ibrani ini, mereka tidak mau menyembah. Lalu mereka ditangkap, diikat dan dihadapkan kepada raja. Raja tanya, kenapa kamu tidak menyembah? Mereka jawab di ayat yang ke-16 ini, bahwa mereka tidak akan menyembah. Kalau Tuhan yang mereka sembah sanggup melepaskan, maka Tuhan akan lepaskan. Tapi luar biasa jawaban 3 pemuda ini, tidak kompromi. Mereka bilang begini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Mereka tidak mau kompromi. Kalau itu salah-salah. Mereka berkata kami tidak akan sembah. Saya coba pikirkan begini. Seandainya kalau Sadrak, Mesak, Abednego pingin bebas dari dapur api yang menyala-nyala. Mereka bisa bilang begini, Tuhan tahu hati kami. Kami akan nunduk, tapi hati kami ini menyembah Tuhan. Supaya mereka bisa bebas dari dapur api menyala. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak lakukan itu. Mereka tidak mau kompromi. Salah tetap salah, dosa tetap dosa. Makanya mereka bilang, tidak apa-apa. Kalau kami mau dilemparkan di dalam dapur api yang menyala-nyala, dikatakan tidak apa-apa, kami terima. Ini yang saya bilang, orang yang tidak kompromi. Anak muda, engkau sedang hadapi masalah atau ada tekanan atau ada diskriminasi. Saya cuma mau bilang, jangan kompromi dengan dosa. Kalau itu salah tetap salah, kalau itu dosa tetap dosa. Yang pertama tadi, jangan gampang menyerah. Karena di dalam engkau ada roh yang luar biasa. Yang kedua, harus memiliki prinsip jangan suka kompromi dengan dosa. Yang ketiga, saya baca di Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-4. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghadapi diskriminasi atau tekanan dalam hidup. Yang ketiga, tunjukkan talenta dan kepintaranmu dengan cara berprestasi di bidangmu. Tunjukkan talenta, karuniamu, kepintaranmu dengan cara apa? Berprestasi di bidangmu. Kalau engkau seorang olahragawan, lakukan dengan baik, belajar. Kalau engkau seorang pendidik atau engkau seorang guru, belajar. Jadi guru yang luar biasa. Kalaupun engkau seorang karyawan, jadi karyawan yang luar biasa. Daniel dia bekerja dengan, dia tunjukkan dengan luar biasa, dengan setia. Sampai mereka cari kesalahan apa yang Daniel buat masalah pekerjaan. Tidak didapat. Jadi saya cuma mau bilang kepada saudara, adik-adikku. Kalau engkau sedang alami diskriminasi, hadapi dengan cara apa? Engkau berprestasi. Tunjukkan prestasimu. Apa karuniamu? Kalau engkau seorang musisi, kalau engkau seorang penyanyi, tunjukkan. Ini bisa menghadapi diskriminasi.
Ini bisa membuat kita itu menghadapi. Saya cuma mau bilang jangan hadapi dengan otot. Tapi pakai hikmat Tuhan. Caranya gimana? Mari tunjukkan dengan engkau berprestasi. Apa karuniamu? Karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan, tampilkan. Talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan, tampilkan. Orang dunia akan melihat. Seperti Daniel. Tidak didapati kesalahan. Dia bekerja, kalau engkau seorang karyawan, kerja dengan baik. Dengan teliti. Supaya apa? Mereka tidak bisa mengalahkan. Saya bersyukur ada banyak orang-orang berprestasi, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Mereka tidak malu. Kalau waktu mereka mungkin tampil umpamanya main musik, nyanyi. Ketika selesai mereka dapat juara. Mereka selalu bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Orang-orang yang berprestasi yang seharusnya seperti ini. Tunjukkan. Dengan seperti ini kita bisa mengalahkan seperti apa yang terjadi kepada Daniel. Jangan takut. Dan yang keempat, yang terakhir. Saya baca Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Yang terakhir, yang keempat. Tetap berlaku setia kepada Tuhan. Cara kita menghadapi diskriminasi atau tantangan hidup dalam hidupmu, dalam hidup kita, mari tetap setia, berlaku taat, berlaku sungguh-sungguh kepada Tuhan seperti Daniel. Ketika orang cari kesalahan, apa yang Daniel lakukan? Dia tidak bersembunyi, dia tidak takut. Tapi dikatakan dia pulang ke rumah, dia naik ke loteng. Lalu di sana dikatakan dia berdoa seperti biasa dia berdoa. Seperti yang biasa dia lakukan, dia tetap setia, dia tetap berdoa, dia tidak takut. Dia tetap melakukan doa. Dia memuji, dia menyembah Tuhan. Orang yang setia dan taat kepada Tuhan pasti akan dibela Tuhan. Orang yang tetap andalkan Tuhan, orang yang cari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan, tetap ada pembelaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita cari Tuhan, kita setia, kita tetap taat kepada Tuhan. Dengan cara kita setia taat sama Tuhan, kita dimampukan dalam kita menghadapi diskriminasi atau tekanan-tekanan hidup. Hasilnya apa yang didapatkan? Saya undang pemusik, song leader dan singer boleh maju. Saya akan akhiri dengan satu ayat, Daniel pasal 6 ayat 26 sampai 28. Daniel pasal yang ke 6 ayat yang ke-26. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ayat 27. Dia akan melepaskan dan menolong. Dia mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Perhatikan di ayat yang terakhir dikatakan. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius.
dan pada zaman pemerintahan Koresi orang Persia itu. Apa yang terjadi? Ketika Daniel tetap mempertahankan iman, dia setia, dia taat kepada Tuhan, dia setia dengan tugas-tugas pekerjaannya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Benar memang Daniel harus masuk ke gua singa. Tapi orang yang setia sama Tuhan, dijaga Tuhan. Nggak ada satu cakaran kecil pun yang Daniel alami saat itu. Bahkan dia dijaga. Waktu malam dilemparkan ke gua singa. Besok pagi Raja Darius bangun pagi-pagi, dia panggil Daniel. Dan ternyata Daniel masih hidup. Lalu apa yang Raja lakukan? Disuruh keluar Daniel ini. Orang-orang yang fitnah Daniel. Yang berusaha menjatuhkan Daniel. Ditangkap, dimasukkan dalam singa. Alkitab bilang belum sampai jatuh singa sudah lompat tangkap mereka. Semua mati. Tapi luar biasa di ayat yang terakhir dikatakan begini. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi di pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresi. Dua raja, dua zaman raja, Daniel tetap punya kedudukan yang tinggi. Pesan saya buat kita semua, kalau engkau sedang alami diskriminasi, jangan menyerah, jangan kecewa, jangan putus asa. Ada Tuhan yang luar biasa dalammu. Ada Tuhan yang menyertai engkau. Ada Tuhan yang bela engkau. Ada Tuhan yang pimpin engkau. Bahkan tunjukkan talenta, tunjukkan karunia, berprestasi di mana engkau berada. Dan tetap setia sama Tuhan. Maka Tuhan akan mengangkat engkau. Semakin angkat. Lewat hidupmu, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Mari kau lihat kepada Tuhan. Pandang Tuhan. Jangan pandang masalah. Jangan pandang apa yang kau sedang hadapi. Jangan pandang kepada orang yang mungkin sedang mengintimidasi, yang sedang merendahkan engkau. Pandang Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup. Haleluya. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Yes, haleluya. Amin. Musik dengan lembut, nyanyikan pujian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, adik-adik saya, kalau hari ini engkau sedang hadapi masalah, saya sekali lagi mau bilang, jangan engkau menyerah, jangan engkau putus asa. Masih ada Tuhan yang sanggup bela engkau, yang sanggup tolong engkau, yang sanggup memberkati engkau. Hari ini secara khusus saya mau berdoa buat engkau. Kalau ada engkau yang sedang hadapi seperti ini, mari taruh tangan kananmu di dada. Dan saya akan berdoa buat engkau. Buat semua saudara-saudara yang sedang mengikuti ibadah ini. Ada Tuhan yang begitu luar biasa.
Tundukkan kepala, saya akan berdoa. Bapa di surga, hamba sudah berhenti bicara. Tapi hamba tahu kuasa-Mu tidak pernah terbatas dan tidak pernah berhenti menolong kami. Terima kasih buat kebenaran. Meteraikan firman Tuhan buat kami. Sehingga firman menjadi kekuatan dalam hidup kami. Secara khusus kami berdoa Tuhan. Buat saudara-saudara kami, adik-adik kami. Bahkan siapapun mereka yang sedang ikut dalam ibadah anak-anak muda ini. Kalaupun mereka sedang alami masalah persoalan, ada tekanan-tekanan dalam hidup mereka, sedang menghadapi diskriminasi, mereka sedang direndahkan. Tuhan, kami punya Allah yang besar, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tuhan sanggup bela Daniel, Tuhan sanggup tolong Daniel. Engkau Tuhan yang sama, sanggup tolong kami. Nyata kuasa-Mu buat kami di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami, setiap kami ada ikatan-ikatan terlepas, bahkan dalam intimidasi atau apapun tekanan-tekanan, Tuhan tolong kami sehingga kami dibebaskan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami. Berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada. Baik mereka sebagai siswa, mahasiswa, sebagai karyawan, di mana mereka berada. Tuhan urapi mereka, Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat mereka. Bahkan kami terlalu yakin percaya ketika mereka setia dan taat. Seperti Daniel diangkat, mereka pun akan diangkat di dalam seluruh kehidupan mereka. Seperti janji firman-Mu, mereka akan tetap naik tidak turun. Mereka akan jadi kepala tidak jadi ekor. Bahkan lewat hidup mereka, nama-Mu dimuliakan, nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani hari ini, song leader, singers, para pemain musik, Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan pakai dengan luar biasa. Lewat kehidupan mereka, banyak orang-orang juga diberkati. Berkati Glow Youth ini Tuhan. Tuhan terus pimpin mereka, para pengurus, biarlah Tuhan pimpin, nyatakan kuasa buat mereka. Terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan kami dengar. Sudah menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan. Baik. Saatnya kita juga diberi kesempatan untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Prinsipnya mari kita mau bawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kadangkala kita berpikir begini, apa yang Tuhan bisa berikan buat saya? Pertanyaannya, sudahkah kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Persembahan bisa ditransfer lewat bank yang ada di bawah sini. Dan saudara, macam-macam caranya. Saya percaya beri yang terbaik, saya percaya berkat Tuhan akan mengalir buat setiap kita. Jadi sebelum nanti memberi, kita akan berdoa dulu. Dan juga kita akan akhiri ibadah anak-anak muda dengan kita akan menerima doa berkat. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan akhiri ibadah. Bapak terima kasih. Kami bersyukur Tuhan berkati ibadah anak-anak muda. Dari awal hingga akhir ibadah ini. Kami percaya baik lewat pujian penyembahan kami. Sudah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan sudah bertakhta atas pujian umat-umat-Mu. Pujian dari anak-anak muda. Terima kasih, kami juga sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi meteraikan firman-Mu buat kami Tuhan. Firman jadi kekuatan buat kami. Bukan cuma sekedar kami dengar, tapi itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan,
buat kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami orang-orang bukan cuma pendengar, tapi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami percaya janji berkat akan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah ini, kami juga akan memberi persembahan dan kami akan berdoa. Persembahan-persembahan yang akan diberikan oleh umat-umat-Mu lewat transfer bank Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap persembahan-persembahan. Kalau kami bisa memberi anugerah Tuhan buat kami ya Tuhan. Setiap persembahan yang kami bawa berangkat dari hati yang mengasihi Engkau. Berangkat dari rasa cinta kasih kami kepadamu. Tuhan sudah memberkati kami. Sebagian berkat yang kami punya, kami akan persembahkan kepadamu lewat anak-anak muda ini. Lewat gereja Glow ini Tuhan. Memberkati setiap persembahan, sucikan, kuduskan, dan nama Tuhan dimuliakan, dan Tuhan sendiri ganti berlipat-lipat ganda. Kalau ada di antara kami mengembalikan milik Tuhan perpuluhan, janji Tuhan juga berlaku. Tuhan buka tingkap langit dan curahkan berkat-berkat di dalam setiap ribaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan kami, berkati kami semua Tuhan, dan kami berdoa Tuhan. Setiap anak-anak muda dimanapun mereka berada. Sekali lagi berkati kehidupan mereka, jaga lindungi mereka. Bahkan Tuhan pimpin mereka, mereka tetap setia dan sungguh-sungguh kepadamu. Begitu juga hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan di Glow Youth. Tuhan tolong mereka, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Bahkan mulai dari Youth Pastor Pak Yehu, Tuhan Engkau urapi dia, Tuhan pimpin dia, nyatakan kuasa-Mu buat dia, bahkan beri hikmat kepada dia untuk memimpin anak-anak muda, untuk menjaga anak-anak muda di gereja kami Tuhan. Begitu juga dalam tugas pekerjaannya, Tuhan jaga lindungi, Tuhan tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu. Semua pengurus yang ada berikan kesehatian, berikan kesatuan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja Glow, mulai dari pemimpin rohani kami, gembala sidang kami, Pak Gilbert, Ibu Rendah, anak-anak menantu dan cucu. Biarlah Tuhan terus jaga, lindungi. Tuhan pimpin mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terus beri hikmat dalam pengembalaan, dan Tuhan memberkati keluarga ini. Begitu juga dengan setiap kami, mulai dari tim pastoral, penatua, diaken, para pekerja, para pelayan Tuhan, semua kami hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja Glow, Tuhan urapi, Tuhan berkati kami. Semua jemaat Tuhan yang digembalakan lewat gereja Glow dimanapun berada, jaga, lindungi, dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Gereja-gereja lain, Tuhan juga berkati hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang, para penginjil, di mana berada, Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan urapi, berkati mereka. Kami bersyukur, tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah di bangsa kami. Kami ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri, anggota dewan, tentara dan Polri, bahkan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, sampai semua pemerintahan yang ada. Tuhan tolong, Tuhan pimpin mereka, Tuhan beri hikmat buat mereka dalam memimpin bangsa kami. Bahkan kami doa, biarlah tetap ada damai di bangsa kami, ada ketentraman di bangsa kami, ada ketenangan di bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati negeri kami Tuhan, berkati kota kami Tuhan. Kami bersyukur di bulan Agustus ini bangsa kami sedang merayakan kemerdekaan. Biarlah Tuhan, kami rindu kemerdekaan nyata buat bangsa kami. Tuhan berkati Tuhan, berkati bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah berkati kami semua. Dan kami akan akhiri ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat datang dari Allah Bapa, anugerah kasih sayang dari Tuhan Yesus,
persekutuan pimpinan pengurapan dari Roh Kudus turun dalam hidupmu, dalam tugas pekerjaan, dalam studimu, bahkan dalam seluruh hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nyanyikan sama-sama pujian kiranya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom.